Islam pertama kali tiba di Filipina pada abad ke-14, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Teluk Persia dan Pantai Malabar di India Selatan. Mereka datang bersama pengikutnya dari berbagai kesultanan dan kerajaan di Kepulauan Melayu. Kini, sekitar 23% penduduk Filipina adalah Muslim, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di negara tersebut setelah Katolik Roma. Menurut data Badan Statistik Nasional Filipina, pada tahun 2023, jumlah umat Muslim mencapai 12.127.840 jiwa. Angka ini meningkat hampir sepertiga, 32,7%, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Mayoritas Muslim Filipina tinggal di Pulau Mindanao, Palawan, dan Kepulauan Sulu. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Filipina adalah Karim Mu'el Mahdum, seorang sufi dari Damaskus, Suriah. Ia tiba di Filipina melalui Malaka dan berhasil menyebarkan Islam di Kepulauan Sulu dan Jolo. Karim Mu'el Mahdum juga membangun masjid tertua di Filipina, yaitu Masjid Sumunul di Tawi-Tawi. Setiap tahun, kedatangannya diperingati dengan meriah di Filipina Selatan. Selain Karim Mu'el Mahdum, Raja Baguinda, seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat, juga berperan penting dalam penyebaran Islam. Ia tiba di Filipina sekitar tahun 1390 dan menyebarkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Dari sinilah peradaban Islam di Filipina mulai berkembang, melahirkan kesultanan-kesultanan seperti Kesultanan Maguindanao dan Kesultanan Sulu. Mindanao, yang menjadi rumah tradisional bagi Muslim Filipina sejak abad ke-14, telah melalui masa-masa sulit. Wilayah otonomi Muslim di Mindanao terus berjuang menghadapi berbagai tantangan untuk maju. Kekuasaan Islam di Manila akhirnya runtuh setelah kedatangan penjajah Spanyol pada tahun 1574. Meski Spanyol berhasil menghancurkan pemerintahan Islam di utara Filipina, mereka gagal menaklukkan wilayah selatan. Selama berabad-abad, Spanyol berusaha menaklukkan bangsa Moro, sebutan untuk Muslim Filipina, untuk memperluas wilayah jajahannya. Namun, bangsa Moro berhasil mempertahankan kemerdekaan mereka melalui kekuatan maritim. Meski Spanyol menganggap Sulu dan Mindanao sebagai bagian teritorialnya, mereka akhirnya menjual wilayah tersebut ke Amerika Serikat melalui Traktat Paris pada tahun 1898. Dalam buku The Hispanization of the Philippines karya John Lady Pelan, diungkapkan bahwa jika bukan karena penjajahan Spanyol selama 333 tahun, Filipina mungkin akan menjadi negara Muslim seperti negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Namun, penjajahan Spanyol dan Amerika Serikat menyebabkan konflik bersenjata yang sering terjadi antara bangsa Moro dan pasukan kolonial. Umat Islam di Filipina Selatan tidak pernah tunduk pada kebijakan pemerintah kolonial. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberontakan bangsa Moro selama Perang Filipina-Amerika tahun 1899. Sejak penjajahan Spanyol, Islam menjadi agama minoritas di Filipina dan hanya terkonsentrasi di wilayah selatan. Bangsa Moro adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang terus berjuang mempertahankan tanah air dan eksistensi mereka untuk generasi mendatang. Setelah Filipina merdeka pada 12 Juni 1946, Islam mulai berkembang kembali. Jumlah umat Muslim terus bertambah, dan komunitas Muslim membangun masjid serta sekolah agama di berbagai wilayah. Pada abad ke-21, terdapat lebih dari 3.000 masjid di Filipina, terutama di wilayah selatan. Pada tahun 2002, Presiden Gloria Macapagal Arroyo menetapkan Idul Fitri sebagai hari libur nasional, yang semakin memperkuat posisi Islam di Filipina. Kini, kumandang azan dapat terdengar di sudut-sudut Manila, terutama di kawasan pesisir seperti Ermita dan Intramuros. Kadang-kadang, azan bersamaan dengan dentang lonceng gereja, menciptakan harmoni unik antara dua agama besar di Filipina. Presiden Arroyo juga mendukung pembangunan Islamic Center di belakang Istana Malacanang. Islamic Center ini berdiri di atas lahan seluas 1,6 hektar dan menjadi rumah bagi sekitar 32.000 umat Muslim. Meski demikian, masih ada stigma negatif terhadap Muslim Filipina, terutama yang tinggal di daerah pedalaman. Beberapa orang menganggap mereka berpotensi memberontak atau menganut aliran radikal. Namun, kenyataannya, Muslim Filipina terus berjuang untuk mempertahankan identitas dan hak-hak mereka. Kepulauan Sulu, yang berdekatan dengan Malaysia, seharusnya menjadi bagian dari Nusantara. Namun,
nasib anak-anak di Sulu sering terabaikan. Mereka juga berhak hidup bahagia dan beribadah dengan tenang, seperti Muslim di negara lain. Presiden Rodrigo Duterte, yang berkuasa dari 2016 hingga 2022, mengingatkan kembali bahwa Idul Fitri adalah hari libur nasional. Ia mendorong diadakannya Salat Aidi di lapangan terbuka di Manila, yang dihadiri oleh ribuan umat Muslim. Selama berabad-abad, Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Muslim Filipina. Hal ini terlihat dari asimilasi Islam dalam budaya setempat, seperti dalam pernikahan, makanan, dan cara berpakaian. Itulah sekilas sejarah dan kehidupan Muslim Filipina, sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan dan keteguhan.